Menolak mekanisme student loan di Indonesia. Mekanisme ini adalah bentuk dari lepas tangan dari sebuah negara. Dewan juri yang terhormat, tim pemerintah berdiri di atas presis yang keliru. Mereka memandang pendidikan tinggi sebagai komoditas privat, bukan lagi sebagai hak warga negara. Ketika tim pemerintah menawarkan student loan sebagai solusi atas mahalnya uang kuliah tunggal atau UKT, mereka sebenarnya sedang mengintimidasi atau sedang lepas tangan negara terhadap amanat pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Di mana pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Di pundak anak-anak muda 18 tahun yang bahkan belum memiliki slip gaji pertama mereka, kami dari tim oposisi menolak keras mosi karena student loan bukanlah jembatan emas menuju inklusivitas, melainkan perangkap utang sistemik yang akan melahirkan generasi yang kalah sebelum mereka bertanding. Nah, di sini ada kontradiktif struktur pasar kerja Indonesia dan resiko gagal bayar. Tim pro berasumsi secara utopis bahwa setelah lulus, mahasiswa akan langsung mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan dengan upah yang tinggi dan pekerjaan dengan upah yang cukup. Sehingga mereka dapat mencicil utang adalah perkara yang mudah. Mari kita asumsikan dengan realitasnya, apakah realitasnya sama dengan struktural yang ada di Indonesia. Yang pertama, realitas pengangguran intelektual. Berdasarkan data Badan Statistik, lulusan universitas, diploma, dan sarjana secara konsisten menyumbang angka yang signifikan dalam tingkat pengangguran terbuka, di mana pasar kerja kita mengalami jobless growth atau pertumbuhan ekonomi yang tidak sebanding dengan penciptaan lapangan kerja yang formal. Yang kedua, perangkap sektor informal dan underemployment, di mana mayoritas angkatan kerja baru di Indonesia terserap di sektor informal atau terjebak dalam fenomena underemployment, di mana kondisi ini seorang sarjana terpaksa bekerja sebagai stok administrasi rendahan seperti kurir atau pekerja paruh waktu, yang dimana ini tidak sesuai dengan kualifikasi mereka. Nah, yang ketiga ada analisis dampak finansial. UMR di sebagian besar wilayah Indonesia itu berada di kisaran 3-5 juta rupiah. Bahkan ada yang di bawah itu. Jika seorang lulusan baru berpenghasilan pas-pasan UMR harus memotong pendapatan mereka sekitar 20 hingga 30% setiap bulan untuk membayar cicilan pokok plus bunga student loan, maka mereka tidak akan memiliki sisa uang yang cukup untuk investasi masa depan, seperti memberi tempat tinggal, menikah, atau sekedar untuk hidup yang layak. Ini adalah formula yang sempurna untuk memperpanjang rantai kemiskinan di generasi sekarang ini. Nah, selanjutnya ada sistemik internasional belajar dari krisis global, di mana tim pro tadi itu seringkali mendewakan, atau tim pemerintah tadi seringkali mendewakan mekanisme berat tanpa melihat kerusakan yang ditimbulkannya. Kita harus belajar dari negara-negara yang sudah mengadopsi skema ini dan sekarang sedang menderita akibat dampak yang diberikan dari skema ini. Yang pertama ada krisis finansial generasional yang terjadi di Amerika Serikat, di mana total utang student loan nasional mereka telah tembus di angka 1,75 triliun US dollar, di mana ini menjadi beban terbesar kedua setelah kredit pemilikan rumah. Jutaan warga Amerika usia 30 hingga 40 tahun terpaksa menunda membeli properti, menunda memiliki anak, menunda menahan konsumsi kosmetik karena pendapatan mereka tersedot oleh hanya pinjaman pendidikan yang terus beranak pinak. Selanjutnya ada student loan memicu inflamasi komodifikasi pendidikan. Ada hukum ekonomi yang disebut sebagai Goodhart Law dan Cobra Effect, di mana ketika pemerintah menyediakan likuiditas berupa pinjaman yang mudah diakses oleh mahasiswa universitas, terutama yang berstatus PTN atau swasta,
akan mendapatkan insentif iuran yang salah. Nah, di universitas, maka universitas akan berpikir, kenapa kita harus menahan diri untuk tidak menaikkan UKT? Udah naikin aja UKT-nya. Lagian pula, mahasiswa kita bisa bayar menggunakan student loan. Akibatnya, keberadaan student loan menjadi bensin yang membakar inflasi biaya pendidikan karena dianggap dapat memopang biaya UKT mahasiswa. Nah, contohnya itu ketika kampus memfasilitasi mahasiswa mencicil UKT untuk lembaga keuangan lewat lembaga keuangan non-bank dengan bunga dan biaya layanan yang tinggi, apa yang terjadi? Maka akan terjadi protes massal, tekanan psikologis yang luar biasa mentalitas di mana mengutang untuk kuliah sangat ditolak oleh kultur sosial dan kapasitas ekonomi masyarakat Indonesia. Jika skema ini dilegalkan secara nasional dalam bentuk student loan, institusi pendidikan tinggi kita akan berubah sepenuhnya menjadi lembaga pemburu, bukan lagi sebagai pencetak intelektual. Kami menawarkan 2 solusi konkret dan bebas utang, di mana yang pertama adalah pemberian hibah berkeadilan, di mana KIP atau kuliah plus. Ini mendesak pemerintah untuk mengevaluasi alokasi 20% anggaran pendidikan di APBN. Fokusnya adalah untuk mengubah pos anggaran fisik yang tidak mendesak menjadi penambahan kuota beasiswa KIP kuliah, sehingga KIP kuliah ini yang bersifat hibah murni atau gratis. Lalu yang kedua ada audit transparansi UKT dan subsidi silang dari pemerintah, di mana mahasiswa kaya mensubsidi mahasiswa kurang mampu tanpa melibatkan institusi keuangan atau skema utang komersial. Nah, dari mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia bukanlah solusi, maka melainkan ilusi yang memindahkan tanggung jawab negara ke pundak mahasiswa. Kebijakan ini hanya akan melahirkan generasi baru yang terjebak utang sistemik bahkan sebelum mereka mulai membangun karir di tengah pasar kerja yang kompetitif. Dengan solusi alternatif yang kami tawarkan tadi, yaitu optimalisasi hibah KIP kuliah dan audit transparansi UKT, kita dapat mewujudkan keadilan akses pendidikan tinggi tanpa harus mengkomersialkan masa depan anak bangsa. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, tim oposisi mendesak untuk menolak mosi ini sekeras-kerasnya karena tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia saat ini.